Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Semoga di pagi hari yang indah ini kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, saya hadir kembali untuk menyampaikan renungan dari Injil Matius, bab 1 ayat 18 sampai 23. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mengucapkan puji syukur atas hari yang baru ini. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk seluruh hari ini, dan mampukan kami untuk menyalurkan berkat yang kami terima kepada semua orang yang kami jumpai hari ini. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merenungkan sejenak. Hari ini tanggal 8 September bertepatan dengan gereja merayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria. Maria adalah ibu kita semua, ibu Tuhan Yesus. Tuhan memilih Maria untuk menjadi perantara keselamatan bagi banyak orang melalui putranya. Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum menikah dengan Yosef. Waktu itu Maria masih bertunangan. Maka ketika Yusuf mendengar bahwa Maria mengandung, Yusuf orang yang baik dan rendah hati juga, maka dengan diam-diam agar tidak mencemarkan nama baik Maria, dia akan menceraikannya. Tetapi dalam mimpi Yusuf mendengar berita dari malaikat, "Hai Yusuf, jangan takut engkau mengambil Maria, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung akan menjadi besar. Dia akan disebut Emmanuel," artinya Tuhan beserta kita. Nah, maka Yusuf segera mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria dan menikah dengan Maria. Bunda Maria akhirnya mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Dunia sebelum kelahiran Tuhan Yesus dan kelahiran Bunda Maria adalah gelap. Mengapa anak-anak kok
gelap, karena manusia sejak dalam kandungan adalah sudah penuh dengan dosa asal yang diwariskan oleh bapa kita, yaitu Adam dan Hawa. Maka kita akan terbebas dari dosa-dosa kita dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menebus segala dosa-dosa kita. Yesus menyerahkan diri seutuhnya kepada semua bangsa sampai rela wafat di kayu salib. Semuanya itu demi kebahagiaan kita semua, agar kita semua selamat, sehingga kita kalau sudah dipanggil Tuhan, kita meninggal dunia, kita akan sampai kepada Bapa. Tapi dengan catatan, hidup kita harus baik. Hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Maka anak-anak, marilah kita berusaha menjadi berkat bagi banyak orang dengan hidup yang baik. Anak-anak rajin berdoa, membantu orang tua, patuh kepada orang tua dan bapak ibu. Kan anakku yang terkasih, mari pada kesempatan yang indah ini kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita melalui Bunda Maria. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tutup dengan doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Dalam permenungan ini Engkau mengajarkan kami untuk belajar rendah hati seperti Bunda Maria. Bapa, bimbing dan ajari kami agar kami menjadi orang yang rendah hati, sehingga hidup kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.